mangkat dhisik berangkat roan. Mangkat dulu. Dalam Bilqis. Skema pengerjaan. Skema pengerjaan karya bakti mandiri itu didukung penuh secara totalitas oleh warga masyarakat Dusun Peting yang terdiri dari 3 RT dan itu bergilir masing-masing hari itu kurang lebih sekitar 15-16 orang per hari. Dan kemarin saya di hari ke-10, di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 dapat giliran pertama, dan ini di tanggal 4 di Senin tanggal 4 Mei itu saya dapat giliran lagi. Di rata-rata setiap warga 2 kali mengikuti roan. Dan perlu diketahui di tahun 2022 itu juga mendapatkan KBM karya bakti mandiri tahap pertama sepanjang 400 meter. Terhitung mulai ini PAM masyarakat Dusun Peting. Terhitung ini di KBM karya bakti mandiri TNI tahun 2022 sepanjang 400 meter. Dan di tahun 2026 mendapatkan kepercayaan lagi, mendapat KBM karya bakti mandiri tahun 2026. Kita juga totalitas dalam mensukseskan program TNI tersebut. KBM ini menuju ke Makam Mogo, ke Makam Mogo, makam leluhur masyarakat Dusun Peting dan sekitarnya. Ini hamparan sawah sudah menghijau. Istilah di kami itu panen walian, ini panen walian. Ini saya tadi berangkat dari rumah sekitar jam 7. Ini sudah banyak warga yang berkumpul. Kasih ini mangkat jam piro. Iki bose Cak Yon iki bos sound system. Biasane semene ora iki kok. Entil-entil kontol tok. Ketok. Iki nggawa gedang. Turan dekat bumi. Turan dekat bumi. Iya.
Iki ngenteni apa semen? Semen siap. Ngenteni begesingan. Ini KBM tahap kedua sepanjang 400 meter juga. Pengerjaannya dimulai dari ujung sana, ujung sana. Terus mulai ke sini nyambung ke KBM yang tahap 1. Jadi total KBM tahap 1 tahun 2022 400 meter, dan ini KBM tahap pertama 400 meter dan tahap kedua 400 meter, jadi sepanjang 800 meter. Ini pemasangan bagesting. Warga dong ngumpuk. Mbah lagi ini termasuk sesepuh di Dusun Peting ya. Sehat selalu Mbah lagi. Bolo jamaah nang masjid, bolo manang ibuan. Ya. Masang bagesting. Iki sing gelem mangkat pokoke. Sing gelem mangkat giliran. Reso sing lanang ya sing wedok ya iki. Iki rasa sing lanang sing wedok wis di sing ana pokoke. Tuh. Bang Mail iki Bang. Hari ini diperkiraan sudah rampung, dari 400 meter sudah rampung, karena sepanjang jalan sana sudah selesai. Wah, ini Pak Nurkolis lagi ahli jago stemper ya. Sepanjang sana. Untuk lebar jalan ini 2,5. Lebar jalan 2,5. Dan program dari TNI ini betul-betul sangat bermanfaat bagi masyarakat Dusun Peting dan sekitarnya. Karena di samping ini akses utama menuju makam Mogo, makam leluhur masyarakat Dusun Peting, itu juga akses ke Urengan. Urengan itu istilah ladang pertanian di hutan. Jadi ini ada hutan yang sekarang dialih guna ditanami jagung oleh masyarakat sekitar lahan perhutanan. Ini sudah lumayan panjang. Itu sana. Ini video dokumentasi saya yang kedua. Kemarin pada hari Sabtu pengerjaan itu di tempat saya berdiri ini. Pada hari Sabtu. Berdiri sini. Target pengerjaan itu 30 meter ya. Sekarang sudah sepanjang mata memandang ini ya. Ini hari Sabtu di tempat saya berdiri, terus Ahad, Senin, dan ini hari Selasa. Sudah selesai. Hari Selasa adalah hari terakhir. Tapi setelah ini sudah rampung, masih ada pengerjaan lagi di bagian ujung sana. Itu nanti pengerjaan jembatan. Dulunya jalur air itu dibuat gorong-gorong dari Bisdeker. Setelah ada program dari TNI ini,
gorong-gorong tersebut dibongkar, terus dibersihkan, diganti jembatan yang kurang lebih lebar sekitar 1,5 meter. Tujuannya apa? Agar jalur air tetap lancar dan tidak mengganggu kualitas dari bangunan jalan ini. Dalan wong yo dibangun, dalan banyu yo dibangun. Biar kalau dalan banyu sudah dikasih, banyune ora golek dalan dhewe. Sebab nak banyu golek dalan dhewe sing repot yo menungsone. Ini kalau sudah dikasih jembatan nanti menjadi lancar. Ini saya dapat baru sekitar separuh nggih, jauh. Itu mulai masuk kawasan hutan. Dulu daerah ini adalah sebuah perkampungan, namanya Kampung Mugo, dan memang banyak sekali ditempati oleh warga. Terus setelah saya mendapat cerita terutama dari leluhur saya, karena kebetulan mbah buyut saya itu kami tua pertama dusun Peting itu bercerita kepada kakek saya dapat cerita dari ibu, dari bapak saya, bahwa di tahun 1937 di Kampung Mugo ini terjadi pagebluk. Pagebluknya apa? Esok loro sore mati, sore loro esok mati. Jadi banyak sekali kejadian, akhirnya warga semakin berkurang dan beberapa warga akhirnya karena banyak pertimbangan akhirnya keluar dari area perkampungan ini. Setelah saya telusuri secara kehidupan sejarah, memang di tahun 1937 terjadi wabah kolera yang menyeluruh di dunia. Tidak hanya di Indonesia, di Spanyol di tahun itu juga terjadi wabah kolera. Di Indonesia termasuk salah satunya di area ini. Ini saya berdiri di pertigaan yang kalau ke sana itu menuju Sendang Wage. Sendang yang sampai sekarang masih dirawat oleh warga. Bentuk merawatnya termasuk tiap tahun itu ada perhatian khusus, dibersihkan, diresiki sumber mata airnya, terus mengadakan sedekah bumi di situ tiap apit, sasi apit. Ini sana, ini coba saya menelusuri kembali, melanjutkan kembali area hutan Mugo ini. Ini jalan ini menembus di tengah-tengah menuju makam Mugo. Dan dulu memang sini banyak sekali ditanami lahan kayu jati. Tapi dalam perkembangan sekarang lahan jati mulai dikurangi, ditanami lahan jagung. Itu. Ini saya coba menuju ke titik lokasi jembatan nanti yang akan dibangun jembatan.
melihat dan masih melihat dan